Perjalanan cinta komedian Entis Sutisna atau yang dikenal dengan nama Sule dengan Natalie Holscher menyuguhi romansa cinta yang tak biasa. Diawali dari perbedaan usia Natalie dan Sule yang terpaut begitu jauh, yakni 16 tahun, membuat Natalie hanya berbeda 6 tahun saja dari putra sulung Sule, Rizky Febian. Meski terpaut usia yang tak begitu jauh dari Rizky, sikap keibuan Natalie mampu menarik perhatian keempat anak-anak Sule. Hal inilah yang membuat Sule akhirnya memantapkan hatinya untuk menikahi Natalie. Maka pada 15 November 2020 lalu, Natalie dan Sule menyatukan cinta mereka lewat sebuah prosesi pernikahan yang sakral, megah, dan membahagiakan. Ya, di hari pernikahan itu, seluruh kedua belah pihak mengaku begitu bahagia menyaksikan momen pernikahan Sule dan Natalie. Maka seperti inilah ungkapan kebahagiaan keluarga saat itu ketika melihat Sule dan Natalie resmi dipersatukan sebagai suami dan istri. Saya sangat senang, bahagia, ya kan, adik saya jauh-jauh datang dari Belanda kan. Ya selama ini itu yang mereka nantikan ya. Ini cucu saya pertama dan saya jauh tinggal di Belanda ya. Ini saya datang khusus dengan masa pandemi ini, saya bela-belain semua harus datang dengan prosedur ya itu sebetulnya susah saya kesini ya untuk dapat izin dari imigrasi di sini, imigrasi di Jakarta, terus dikirim ke KBRI di sana, terus saya diizinkan untuk datang di sini. Kalau nggak kita belum boleh masuk warga negara asing. Mak, ya biasa kalau emak nangis selalu. Ya kalau saya seneng sih melihat adik mukanya bahagia. Senang. Yang penting bahagia, sayang sama anak-anaknya. Ya dari selama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Dan ya Ferdi juga udah anggap dia ibunya. Ya itu yang saya harapkan ya itu. Nggak ada sih, karena memang tiap harinya ketemu gitu. Jadi pulang malam, pergi pagi pulang malam gitu. Ya semua. Kita harus berusaha bijak lah dalam hal apapun lah. Kalau dalam masalah rumah tangga, ya apalagi baru seumur jagung ya, pasti ada permasalahan, pasti ada. Tapi gimana caranya kita tuh sering komunikasi, sering ngobrol terus. Jadi kalau begini, kalau ini begini, bagaimana kalau kita begini. Jadi kita udah membayangkan kalau kita berantem kayak seperti ini nanti gimana ya? Ya udah aku pergi jauh dari kamu, udah habis itu dingin aku balik lagi kayak gitu. Nggak berlebihan sih, malah sebenarnya memang Akang ini yang aku cari gitu. Aku suka sama cowok yang cemburuan. Karena dibalik kecemburuan itu berarti dia sayang. Udah itu aja intinya. Begitupun sebaliknya. Kamu sayang nggak sama aku, sayang? Sayang. Ya makasih ya. Dah. Ya makanya aku yakin sama dia gitu kan, sebelumnya juga lihat dulu dia kayak seperti apa sama anak-anak ya. Itu sayang banget ya. Ya bisa ya nggak cuma ya mungkin orang lihatnya ya ada yang berprasangka yang wah ini cuma di di YouTube aja kayak seperti itu ya. Tuh, lihat tuh Bunda tuh. Kan katanya setelah Alhamdulillah senang. Juga terharu sih lebih tepatnya karena akhirnya ayah menemukan pendamping. Bisa akhirnya kan biasanya adik-adik yang ngurus putri, sekarang akhirnya ada bunda juga. Sedikit tenang juga, senang banget kok. Kebahagiaan pernikahan Natalie dan Sule terlihat hampir sempurna dengan datangnya kabar bahagia bahwa Natalie Holscher positif hamil. Kabar bahagia itu sekejap membuat hati Natalie begitu berbunga. Ya, Natalie sendiri awalnya begitu berharap kalau kehadiran calon buah hatinya kelak mewujudkan impiannya menjadi seorang ibu. Namun sayang, suratan takdir berkata lain. Selang beberapa hari kabar bahagia itu datang, Natalie mengalami pendarahan hebat yang membuat janinnya mengalami keguguran. Sontak hal ini menimbulkan duka yang begitu dalam bagi Natalie. Hingga duka itu pun juga dirasakan keluarga terdekatnya. Ya kaget lah, manusiawi lah pasti kaget. Ya disabar-sabarin lah, nggak perlu kecewa lah, namanya juga hidup kan ya. Manusia kita kan nggak tahu, kita cuma berusaha.
Tuhan yang menentukan semuanya gitu. Jadi ya tetap berdoa lah, berdoa minta sama Yang Maha Kuasa. Terus apa yang kata dokter dibilang jangan terlalu banyak pikiran. Tapi kalau kata dokter dari tingkatan pola pikir dia yang terlalu fokus dalam satu titik gitulah. Harapannya jadilah untuk kedepannya ya. Ya dia nggak sangka. Pasti dia nggak sangka seperti itu. Dia di luar dugaan lah, ya kan? Itu kalau buat saya sih ada hikmahnya. Jadi terlihat parno nggak sih Natalie dengan kejadian ini? Ada, saya lihat waktu saya bicara video call ya. Ya kekecewaan pasti ada lah. Semua perempuan saya rasa sama lah, seperti itu kan. Kan harapan tuh pasti yang terindah yang diharapin. Tapi kan kejadiannya berbeda akhirnya kan. Itu warning juga buat Natalie, ya kan? Ya udah terjadi itu semua bilang apa? Ya pasti ada kekecewaan, pasti ada lah. Ya kan tadi mereka juga Sule sangat berharap ya kan ada keluarga baru yang akan datang gitu kan. Saya rasa kalau hal itu terjadi dengan saya pasti juga begitu, sama aja. Kenapa tuh Mas? Karena hati itu kan nggak bisa dibohongin. Mungkin buat Sule ya fine-fine aja, tapi kan yang pengaruh itu pasti di Natalia ya kan, ya ilah sampai kayak begini pasti mau cari laki gue, wajar lah itu ya. Dia cukup tegar dan ada beberapa saat waktu saya tanya sama dia, saya pakai video call itu yang saya sebagai neneknya itu saya bisa lihat karena dari kecil sama saya ya, ada dalam beberapa menit itu saya lihat dia ada kecewa berat dari bicaranya sama saya, dari matanya juga. Tapi setelah itu udah. Peran Natalie di dalam keluarga pun cukup besar. Sebagai istri, Natalie juga mampu melindungi Sule ketika suami tercintanya itu diterpa kabar miring. Lihat saja ketika heboh obrolan komika Kiki Saputri yang mengungkap perilaku seorang artis yang menolak di roasting olehnya. Netizen pun terlanjur menganggap obrolan Kiki tersebut mengarah kepada Sule. Natalie pun mengutas sikap yang tegas untuk membela Sule dengan menulis sebuah postingan di sosial media seperti berikut ini. Public figure juga manusia biasa, di mana ada waktu ketika mood atau problem yang lagi dia alami. Jadi kalau cerita jangan terlalu tergesa-gesa menggebu-gebu emosinya. Santai saja, namanya juga hidup Mbak. Cepat sembuh ya Mbak, ditunggu ya, disupport. Sontak saja postingan Natalie tersebut menuai kehebohan hingga akhirnya membuat komika Kiki Saputri mengutarakan permintaan maaf lewat media. Sama sekali aku baik-baik aja sama Kang Sule sama Bunda Natalie, bener-bener. Dan maksudnya kan itu juga aku kebingungan karena itu pertama kali after aku viral Roti Menteri diundang. Aku diundang, sekarang aku udah belajar, kayak aku kalau diundang tim kreatif Kiros ini aku tanya dulu, mau nggak beliau, mana materinya yang boleh. Jadi aku belajar dan itu pembelajaran yang luar biasa buat aku gitu. Ya aku minta maaf kepada Kang Sule, fanbase dan juga mungkin Bunda Natalie yang hanya merasa tersakiti dengan, karena aku kalau ngomong emang menggebu-gebu kalau ngomong Bang ya, bukan karena apa-apa nih, emang cepet gitu. Jadi nggak ada sama sekali tendensi apapun. Aku sangat sayang sama Kang Sule, sama Bunda, kita semua akrab baik-baik aja. Dan semua kisah kasih perjalanan rumah tangga Natalie dan Sule selama 5 bulan yang berhiaskan cinta dan bahagia justru kini di ujung tanduk. Ya, sudah beberapa hari ini Natalie Holscher ternyata telah angkat kaki dari kediaman sang suami. Hal tersebut diungkap secara mengejutkan oleh Hetty Holscher, oma Natalie yang biasa ia panggil Mami kemarin. Kepada sang oma, Natalie mengaku sudah tak kuat. Tak sampai hati mendengarkan curhatan sang cucu, sang oma pun memberikan saran agar Natalie pergi meninggalkan kediaman Sule. Kabar ini pun nyatanya juga dibenarkan oleh Sule. Saat ditemui di kediamannya, Sule mengaku bahwa Natalie memang tak lagi berada di rumahnya. Udah nggak di rumah itu? Dari kapan rumah? 2 hari yang lalu. Dia nggak ada waktu malam itu, dia ngobrol sama saya nggak ada. Ya, lebih bagus lah. Yang terbaik kita sebagai manusia, Natalie juga ada seorang muslim, dia juga puasa ya. Yang terbaik masing-masing lah, udah cari jalan terbaik ya kan. Tidak ada saling
permusuhan, kekeluargaan persaudaraan aja. Saya bilang Natalia gitu, dia nggak, Natalia fine-fine aja. Nah, sebetulnya nggak ada masalah, hal kecil tapi sangat menyinggung perasaannya. Sekarang saya tanya, lo punya laki di rumah tapi lo nggak diajak ngomong masalah karena salah bicara atau tersinggung, lo nggak diajak ngomong, mau nggak? Didiemin? Ada nggak ya? Ya nggak ada kali. Ya nggak tahu. Kan saya lagi di Bandung waktu itu. Maksud saya ya kalau memang ini yang terbaik untuk berpisah dengan keadaan yang sekarang ini ya saya rasa lebih baik kayaknya. Soalnya selama ini kan saya terus terang kalau saya lihat ya sampai hari ini keponakan saya juga kan berdikari sendiri. Nggak tergantung dari Sule. Sampai hari ini. Ya kan? Dia bekerja sendiri, cari uang sendiri, punya uang sendiri. Jadi nggak tergantung. Jadi dia pikir dia berpisah juga nggak ada masalah, ya kan? Saya bisa sendiri, saya bisa semuanya sendiri, ya kan? Dia punya kameramen juga sendiri, dibawa semua sekarang ke rumahnya. Nah, berarti kan dia bisa sendiri, nggak tergantung kan? Nah, buat apa di sana kalau keadaannya selalu ada keributan yang for nothing lah. Dan di tengah sekuat tenaga, Sule ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Natalie Holzer. Ia mendapatkan kabar bahagia, yaitu kini Natalie Holzer sedang mengandung dan hamil buah cinta mereka berdua. Lalu, akankah dengan kehamilan Natalie Holzer dapat menyelamatkan dan menyatukan kisah cinta mereka berdua? Waktulah yang akan menjawabnya. Bentar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan yang sangat luar biasa. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar ya. Saya tetap berusaha. Kronologis dari awal ketika kejadian pertama ada sesuatu hal itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah itu. Ketika dia pamit dari rumah kita duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan yang lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya, emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan yang begitu hebatnya lah ya gitu. Artinya di sini juga saya juga bukan berarti diam dan tidak mau diwawancara, mohon maaf buat semuanya. Tapi saya juga banyak beban di sini ya, banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul. Saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya, anak-anak saya juga nonton, terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak berbicara di media. Terlepas itu saya masih komunikasi sama istri saya, karena masih istri saya. Tapi masalahnya di sini tuh ya saya banyak dipertanyakan sama saudara-saudara, anak-anak, terus teman-teman dan yang lain-lain dengan pemberitaan yang ya ini itulah ya. Mungkin lebih ke yang nggak tahu lah saya juga lah. Nah, saya mencoba untuk jangan sampai ini makin membesar gitu, supaya saya juga bisa meredam saudara-saudara semuanya lah gitu, teman-teman dekat semua lah, pokoknya intinya itu. Jadi saya sangat berat sekali untuk berkomentar dulu gitu. Nah mungkin ini saat ini saya diam itu bukan berarti saya tidak ikhtiar, saya tetap usaha dan beban saya saat ini yaitu meredam keluarga gitu kan, anak-anak, masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya dan kita masih komunikasi. Yang jelas kita komunikasi masih lancar, doakan aja yang terbaik. Yang terbaik komunikasi saya lancar sampai masalah ini ya beres lah ya. Pengennya yang terbaik lah gitu.